Saudara-saudara, hari ini kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saudara-saudara, saudara dan saya memang masih dalam masa-masa pandemi. Bahkan kalau saudara melihat, saudara menyaksikan, saudara berusaha untuk mengamati apa yang sedang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita, seolah-olah pergerakan penularan virus corona hampir tidak terkendali dan semakin banyak korban berjatuhan. Nah, Bapak Ibu, di masa seperti ini pula, di mana pemenuhan kebutuhan jasmani, kebutuhan hidup makin hari makin kompetitif, dan apalagi di tengah perekonomian yang semakin lesu, maka tidak jarang hal ini membuat saudara dan saya jatuh dalam perasaan kekhawatiran, bahkan kekhawatiran yang berlebihan, menjadi sebuah ketakutan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kekhawatiran ini sangat bisa dimaklumi. Mungkin saudara dan saya khawatir tertular virus corona. Saudara dan saya khawatir tentang keuangan keluarga kita, tentang masa depan kita, khawatir tentang bahkan rasa aman dalam saat kita menyembah Tuhan. Nah, saudara-saudara, bahkan sebagai orang percaya, kita tahu tidak ada jaminan apapun kita akan terbebas dari masalah. Dan sekalipun saudara dan saya memiliki janji penyertaan Tuhan di atas kepala kita sebagai orang-orang percaya, saudara-saudara, wajar kalau pada akhirnya kita dihinggapi oleh kekhawatiran, dihinggapi oleh ketakutan. Dan mungkin pada saat ini bahkan saudara dan saya mengalami sendiri masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar tiba-tiba menimpa kita. Dan sebagai orang beriman, Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka saudara dan saya harus melatih iman kita, melatih roh kita, untuk kita hidup bukan hanya berdasarkan apa yang kelihatan, tetapi saudara dan saya setiap hari harus dilatih untuk semakin berpegang teguh kepada janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita bisa saja takut, kita bisa saja khawatir, tapi jangan sampai kekhawatiran dan ketakutan menguasai hidup kita. Maka kita perlu melatih iman kita untuk mengalahkan kekhawatiran, mengalahkan ketakutan yang faktanya tidak ada faedahnya bagi saudara dan saya. Bahkan rasa takut, rasa khawatir itu bisa merusak tubuh kita, merusak rohani kita, merusak jiwa kita. Mari kita perhatikan dalam Matius pasal 6 ayat 25 berkata demikian, Bapak Ibu. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan hendaknya kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mengajar kita untuk mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bahkan lebih utama dari apapun? Karena saya percaya Tuhan kita menginginkan kita menikmati kekayaan, kita menikmati kebahagiaan yang sejati dan kekal. Saudara-saudara, sebaik dan sebahagia apapun kehidupan manusia di muka bumi ini, semuanya tidak ada yang permanen, tidak ada yang berubah, tidak ada yang tidak bisa berubah kecuali perubahan itu sendiri. Tidak ada kepastian dalam segala hal kecuali ketidakpastian itu sendiri. Nah, saudara, segala sesuatu yang saudara dan saya miliki, yang kita pegang, tidak ada jaminan untuk berapa lama saudara akan tetap mampu mempertahankan dan menggenggam erat-erat. Apakah itu keluarga saudara, apakah itu harta, kekayaan saudara, maupun bahkan pencapaian hidup saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika kehidupan di dunia ini begitu rapuh, maka betapa rapuhnya jika fokus hidup kita ini, jika nilai-nilai di dalam diri kita ini yang kita kejar hanyalah berorientasi
kepada kehidupan duniawi dan semua dinamikanya. Nah Bapak Ibu, segala daya dan upaya mungkin akhirnya kita harus habiskan di kemah sementara ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan ingin mengajar kita untuk memasuki sebuah tatanan kehidupan yang baru, norma-norma kerajaan surga dan kebenarannya. Haleluya. Umatnya dibangun di atas dasar yang kokoh, di mana ada pengharapan, ada sukacita yang tidak bisa dirusak oleh ngangat dan karat, tidak bisa dirusak oleh apapun yang sedang bergejolak di muka bumi ini, bahkan sekuat apapun goncangan yang saudara dan saya alami. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, setiap hari mari kita latih manusia rohani kita ini untuk disesuaikan dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Mari kita latih apakah ada sesuatu yang mungkin sedang bergeser dari standarnya Tuhan. Saudara-saudara, merenungkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan intim dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan ini yang akan melatih kita, menolong kita untuk menyesuaikan tatanan-tatanan kerajaan surga, nilai-nilai kerajaan surga dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara dan saya dikasih Tuhan, kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan ini bukan berarti saudara dan saya harus mengabaikan tanggung jawab kita dan kemudian kita berhenti mengejar pencapaian-pencapaian dalam hidup kita. Saudara, tidak berarti kita harus mematikan hasrat kita untuk mencapai kesuksesan di muka bumi ini. Dan ini juga tidak berarti kita menjadi orang yang aneh di antara orang-orang yang lain, yang mungkin kita hanya mampu berbicara dan berpikir tentang surga, namun kita lemah dalam kehidupan yang nyata. Saudara-saudara, mungkin kita berpikir bahwa kita bisa menjadi orang yang malas, orang yang kering dalam kreativitas, dan kita tidak mampu bekerja keras. Bukan demikian, saudara-saudara, tetapi juga bukan menjadikan saudara dan saya terlena dan kemudian kita tertidur oleh karena pengajaran kemakmuran dan rasa nyaman yang sementara saudara dan saya miliki. Saudara berpikir ketika saudara menjadi orang percaya maka hidup saudara akan selalu diberkati, saudara akan dibebaskan dari masalah. Tidak demikian. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mencari kerajaan surga, mencari kerajaan surga adalah proses penyesuaian di mana saudara dan saya diubahkan paradigma kita, diubahkan cara berpikir kita, kelakuan kita dengan tatanan nilai-nilai kerajaan surga. Saudara-saudara, jika kita telah menemukannya, pasti saudara dan saya akan menemukan kasih, akan menemukan kreativitas, akan menemukan kemurahan dan kebaikan. Kita akan menemukan kekuatan yang baru, keulatan, ada kerja keras, dan yang pasti ada sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Tidak akan pernah dirampas oleh apapun, bahkan tekanan sehebat apapun, goncangan sehebat apapun yang dunia bisa berikan. Sebaliknya saudara dan saya akan menjadi bintang-bintang yang bercahaya di dalam gelapnya malam. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat menikmati hari Natal kita di tahun 2020 ini dan menjelang tahun baru di 2021 dengan penuh pengharapan dan keyakinan bahwa saudara dan saya akan diubahkan paradigma kita, disesuaikan tatanan hidup kita dengan tatanan hidup kerajaan surga. Mari kita penuh nilai-nilai kerajaan surga dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang diberkati, menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu dimulai dari penyembahan saudara kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang akan terus menyesuaikan akal budi kita, menyesuaikan karakter kita, menyesuaikan paradigma kita dengan tatanan kerajaan surga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita luar biasa dan kita tidak pernah gagal. Dan Allah yang demikian ini yang akan menolong saudara dan saya, memampukan kita, menyambungkan kita melewati hari-hari kita ke depan dengan penuh pengharapan. Mari bersama dengan saya katakan kepada Tuhan melalui pujian ini. Ku percaya Kau Tuhan
lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami terima janji firman-Mu Tuhan. Kami mau berjalan sesuai dengan firman-Mu. Kami boleh dikhawatirkan, ditakutkan oleh berbagai hal yang sedang terjadi, sedang bergejolak di sekitar kami. Tapi kami tidak mau diintimidasi dan dikuasai oleh roh ketakutan. Sebaliknya Tuhan tolong kami untuk kami mulai bergeser dari ketakutan kami, dari ketidakadaan pengharapan kami, menjadi orang-orang yang memegang teguh kebenaran firman. Tuhan itu akan menolong kami, menyanggungkan kami untuk kami bergeser dari ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran yang menguasai kami, menjadi orang-orang yang mulai memeluk nilai-nilai kerajaan surga. Hidup kami diubahkan oleh Tuhan, paradigma kami diubahkan, dan perjalanan hidup kami selanjutnya dalam penyertaan Tuhan kami akan melihat tahun 2021 menjadi tahun penggenapan firman Tuhan dalam hidup kami. Tahun di mana Allah akan memberkati kami berlimpah-limpah. Tahun di mana Tuhan akan menolong kami menjadi bintang-bintang di tengah kegelapan dan membuat kami menjadi orang-orang yang menghasilkan berkat, orang-orang yang produktif di dunia kerja, dimanapun kami berada, di pelayanan kami, di tengah keluarga kami, sehingga terang kami muncul dan orang-orang melihat kehadiran Tuhan melalui hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena firman-Mu ini kami diteguhkan di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus.